gitu ya pada apa sih pentingnya evidence based medicine di pendidikan kedokteran, bahwa kalian adalah calon-calon dokter umum dan dokter gigi ya. Pada perkembangannya bahwa saat ini untuk menentukan decision apakah si pasien pasien ini akan diberikan terapi A atau pasien ini akan dilakukan tes diagnostik tertentu, itu harus tidak hanya berdasarkan experience gitu ya, pengalaman atau teori yang ada di dalam textbook, tapi juga berdasarkan evidence yang ada gitu. Jadi keputusan klinis yang harus lakukan itu berdasarkan tiga hal tadi. Untuk kita mencari mana sih evidence yang terbaik yang akan kita implementasikan kepada pasien, itu tentunya kan kita harus mulai mencari ya artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang bereputasi ya sebaiknya. Nah, namun beberapa pencarian artikel itu kadang-kadang gitu ya tidak sistematis gitu. Nah, IBM ini atau Evidence Based Medicine Implementation ini atau Evidence Based Practice itu mempunyai sistematika yang berbeda gitu ya dalam melakukan misalnya menentukan apa sih masalah pasiennya gitu ya. Kemudian setelah masalah pasiennya ditentukan, kita identifikasi nih, oh masalahnya ternyata dia butuh obat yang lebih murah gitu, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita harus tentukan apakah obat yang lebih murah ini memang efektif buat kondisi pasien tersebut gitu. Oleh karena itu kita searching gitu ya, bagaimana sih gitu ya paper-paper yang muncul update misalnya 5 tahun terakhir tentang obat tersebut, kita lihat bagaimana sih efektivitasnya dan gitu ya, kita lihat lagi apakah sesuai nggak gitu dengan kondisi pasien kita. Kalau misalnya memang sesuai ya, nanti kita bisa berikan, tapi kalau misalnya tidak sesuai di sini dalam arti, oh ternyata obatnya banyak efek samping, kemudian obatnya di beberapa negara ditarik gitu peredarannya. Nah itu menjadi pertimbangan bahwa kita kasih nggak ya gitu obatnya. Nah itu pertimbangan itu salah satunya berdasarkan sumber informasi dari evidence. Oke, bentar. Ya. Eh, Pandemi COVID kemarin itu membuat satu pengalaman ya, atau untuk kita semua ya, tidak hanya eh, apa yang berada di bidang kedokteran, kesehatan, tapi masyarakat seluruh dunia, bahwa ternyata begitu hebatnya gitu ya pandemi COVID berimpact di seluruh aspek gitu ya kehidupan gitu ya, dengan adanya peningkatan kematian yang cukup tinggi dalam waktu yang singkat. Tapi coba kalau kita lihat gitu saat ini, kok sepertinya COVID itu hilang langsung hilang. Seperti hilang, seolah tertelan bumi nggak ada lagi gitu. Padahal dulu 2-3 tahun yang lalu kita begitu hebohnya, kita begitu ketakutan dan sangat khawatir terkena virus yang istilahnya kalau orang awam di Indonesia bilang ini mah virus gaib karena jenisnya aja eh, makhluknya aja nggak kelihatan gitu. Nah, eh, apa pelajaran dari COVID bahwa ternyata eh, apa kita bisa salah satunya kita bisa tetap survive saat ini karena eh, kita hampir sebagian besar di dunia itu sudah melakukan vaksinasi. Pada tahun 2022, WHO menargetkan itu Juni 2022 berarti sekitar 1 tahun yang lalu ya. Vaksinasi itu semua populasi di dunia itu sudah tercover vaksinasi sekitar 70% dan diprioritaskan usia lebih dari 18 tahun ya. Kemudian ternyata eh, vaksin itu kan dari produk atau dari pabrik farmasi yang berbeda-beda ya. Kenyataannya di lapangan bahwa ternyata untuk vaksin Moderna gitu ya sekitar 94,5%. Untuk yang divaksin Pfizer itu sekitar 95% gitu ya targetnya. Sedangkan vaksin yang Janssen atau Johnson Johnson itu sekitar 72%.
Sekarang pertanyaannya adalah, betulkah gitu bahwa 70-95% vaksin ini efektif gitu? Kalau misalnya kita ceritanya saat ini di mana COVID itu tiba-tiba menghilang gitu, tidak berbekas misalnya gitu, apakah betul gitu ya karena efektivitas vaksin ini gitu. Jadi vaksinnya bekerja dengan baik. Ini data dari WHO tahun lalu ya, 2022. Selanjutnya, eh, apa sih yang kita bisa ambil gitu ya dari data ini? Apakah ini bisa menjadikan evidence kita untuk pengambilan keputusan? Ini adalah report yang lain. Ini adalah Global COVID-19 Death ya due to vaccination based on excess mortality. Ternyata secara data vaksin itu tidak melindungi dari kematian. Ya, vaksin itu tidak melindungi kematian. Banyak juga ya orang yang divaksin gitu ya, ternyata tetap meninggal karena COVID. Mungkin akhirnya tujuan dari vaksin itu tetap harus dijelaskan bahwa vaksin akan menurunkan resiko untuk terkena gejala berat gitu ya. Dan tetap saja orang-orang dengan beresiko memiliki gejala berat gitu ya, tetap harus dibatasi faktor-faktor resiko yang mungkin akan mendapatkan gejala tersebut atau bisa sampai kematian. Namun dari pelajaran ini kita bisa dapatkan bahwa bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan bila kita akan mengalami pandemi berikutnya. Kalau kita cerita tentang pandemi, pandemi kan pasti akan selalu ada, tapi ada polanya ternyata. Polanya itu sekitar 100 tahun sekali. Kalau misalnya sekarang umur kalian berapa tuh? 23 tahun, 22 tahun. Nyampe nggak umurnya ke pandemi berikutnya? Logika ini emang. Tapi kan kita nggak bisa berekspektasi seperti itu ya. Pandemi itu bisa menjadi bagian dari ulah manusia sendiri. Isu-isu bioterorisme ya saat ini itu sangat kuat gitu. Kita tidak akan pernah tahu atau bahkan kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak akan pernah siap menghadapi pandemi baru berikutnya. Nah, pelajaran-pelajaran ini bisa dikumpulkan menjadi sebuah evidence. Kapan kita menerapkan ini, saat situasi seperti apa? Saat misalnya ya suatu satu terjadi suatu outbreak ya dengan gejala influenza misalnya gitu. Kita bisa lihat dari evidence sebelumnya bagaimana pola awal terjadinya atau penyebaran COVID-19 gitu ya di awal 2020 misalnya. Apakah mirip dengan outbreak yang misalnya kita hadapi gitu saat ini? Kalau misalnya ternyata polanya berbeda, mungkin gitu ya, ini bukan hal yang terlalu dikhawatirkan seheboh COVID misalnya. Jadi hal seperti itu yang bisa menjadi keputusan kita dalam praktiknya nanti. Selanjutnya, ini satu penelitian juga tentang efektivitas dari vaksin COVID-19 ya, yang menurunkan kejadian orang-orang untuk dirawat. Jadi makin banyak orang yang divaksinasi gitu ya, makin menurun ya kejadian pasien COVID-19 atau kematian karena COVID-19 gitu. Sehingga terbukti gitu ya dari data-data ini gitu ya bahwa ternyata vaksin memang efektif. Nah, ini bisa menjadi satu rekomendasi atau satu bahan gitu ya kalian untuk melakukan edukasi karena kalau di pelosok ya masih banyak ya saudara-saudara kita gitu yang masih belum mau divaksin. Tapi mudah-mudahan gitu ya dengan data-data ini gitu ya bisa menyingkirkan kekhawatiran mereka akan efek samping vaksin. Katanya habis divaksin malah jadi kejang, habis divaksin malah jadi demam. Bahwa resiko-resiko tadi gitu ya masih lebih kecil dibandingkan misalnya resiko kematian akibat tidak divaksin. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana critical appraisal itu bisa masuk ke proses critical thinking tadi bahwa kalau kita bicara secara definisi critical appraisal itu adalah proses yang sistematik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menilai dari kualitas evidence atau artikel yang kita miliki. Yang dinilai adalah kekuatannya dan kelemahannya dan weakness-nya.
Jadi dari strength and weakness yang tadi yang akan kita dapatkan dari artikel tersebut itu menjadikan pertimbangan apakah artikel ini bisa menjadi latar belakang kita untuk mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan evaluasi dari validitas sebuah artikel, apa sih amunisi yang harus kita siapkan gitu? Yang pertama adalah kita harus mampu mengetahui perbedaan masing-masing desain. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira kemungkinannya si artikel yang terpublish itu ada bias nggak? Apalagi kalau ada systematic bias, misalnya ada recall bias atau bias dalam pengambilan partisipan, itu kan akan menjadikan salah satu catatan bahwa validitasnya kayaknya kurang gitu ya. Selain itu, dengan melakukan critical appraisal gitu ya, kita juga harus mampu memahami atau menginterpretasi dari data-data atau angka-angka statistik yang dikeluarkan. Karena biasanya ya, kalau critical appraisal itu paling banyak aplikasinya itu pada desain-desain kuantitatif. Sedangkan desain-desain kuantitatif itu banyak sekali mengeluarkan angka-angka ya, banyak sekali mengeluarkan statistical analysis gitu. Jadi dari angka-angka tadi yang dikeluarkan, kita harus mampu membuat kesimpulan, menentukan sebetulnya ini masalahnya di mana sih gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini sudah saya sampaikan. Jadi zaman dulu saya sekolah gitu ya, beberapa guru-guru saya eh, kalau kalau ditanya, dok kira-kira ini eh, kenapa ya dokter memberikan obat ini? Ini mah menurut pengalaman saya aja gitu. Atau ini logika aja gitu. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi saat ini gitu. Bahwa saat ini kita harus buktikan secara evidence gitu ya, terapi atau penegakan diagnosis yang dilakukan memang itu sudah yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Bukan terbaik untuk kamu, bukan. Tapi itu sudah yang terbaik untuk pasien. Ingat ya, evidence-based medicine ujungnya adalah apply to pasien. Jadi, apakah betul ini terbaik untuk pasien saya? Seperti itu. Kemudian, kalau kita bicara EBM practice di Indonesia, ini saya gambarkan milestone-nya ya. Jadi di Indonesia itu, implementasi IBM itu baru dilakukan sekitar awal tahun 90, di mana 40 sampai 50 tahun sebelumnya medical practice itu nggak ada sama sekali tentang IBM ya. Semuanya berdasarkan expert experience ya. Nah, kemudian mulai itu tahun 90 dikenalkan, ini mohon maaf ini 90 tuh di dunia ya. Nah, masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 97. Jadi ada beberapa apa eh, pemerhati yang klinisi gitu ya ingin memasukkan IBM dalam decision making di setiap pasien, membuat satu komite, kemudian terus melakukan workshop dan pelatihan-pelatihan untuk dokter-dokter bagaimana caranya melakukan atau mengimplementasikan IBM dalam clinical practice-nya. Nah, akibat adanya kebutuhan kita untuk mencari artikel, maka kalau kita lihat di PubMed misalnya, salah satu library yang besar, itu sudah meningkat tuh terpublikasi. Jadi secara tidak langsung praktik EBM ini juga mendorong gitu ya, mendorong apa klinisi, expert atau dokter-dokter untuk bisa mempublikasi hasil temuannya gitu ya supaya bisa menjadi landasan untuk orang lain gitu. Nah, tahun 2010 disampaikan bahwa terdapat kolaborasi antara Eropa dan Asia untuk praktek EBM ini dan telah dibuktikan memberikan impact yang positif. Nah, sejak saat itu, perkembangan atau percepatan jumlah jurnal atau artikel yang dipublikasikan makin banyak gitu ya. Terrekognisi lebih dari 3.000 penyakit yang di publish gitu ya. Ada 1.500 jenis obat gitu yang sudah dibuktikan dan itu sudah terpublish gitu ya. Ini luar biasa sekali kan berarti percepatannya. Apalagi ditambah ya pandemi kemarin. Kalian bisa bayangkan nggak? Atau kalian coba deh searching dengan kata kunci COVID-19 ya.
di PubMed aja atau Science Direct gitu. Itu banyak banget tentang COVID-19, baik dari aspek screening, metode metode transmisinya, diagnosis, terapi, dan sebagainya. Jadi, salah satu penanda yang lumayan menjadi tsunami informasi gitu ya dalam publikasi artikel adalah adanya pandemi dari COVID-19. Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan, your patient deserve best practice. Jadi semua artikel yang kamu cari itu adalah tujuannya mencari yang terbaik untuk pasien kita, gitu. Bukan untuk kamu, gitu. Untuk kamu tingkatin knowledge kan. Oh, jadi tahu nih ternyata obat terbaru untuk menangani misalnya atau antipiretik terbaru itu ini gitu, yang cocok buat anak misalnya. Tapi buat pasien cocok nggak gitu. Nah, hal-hal tersebut yang terus dilatih. Kalian kan sekarang masuk ke program profesi. Kalian nanti akan bertemu dengan pasien, ya. Dari prodi menginginkan kalian untuk bisa melakukan IBM atau mendorong implementasi IBM ke pasien yang nanti ditemukan. Mudah-mudahan gitu. Kalau misalnya apa kalian sudah mahir melakukan evidence based case report aja misalnya gitu ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi changes of your behavior pada saat kamu menjadi dokter atau bahkan sudah spesialis atau sudah konsultan gitu ya. Jadi berubah gitu behaviornya. Pada saat menangani pasien, kamu boleh loh minta waktu sejenak 10 sampai 15 menit untuk searching, untuk baca gitu ya. Karena kalau yang namanya baca artikel, kalau sangat sering itu sebetulnya skills pasti akan cepat gitu dilakukannya dibandingkan waktu baca pertama kali. Jadi sebagai dokter nantinya bentar ya, saya mau apa ke belakang dulu, searching dulu, dilihat dulu, oh ternyata misalnya best practice yang apa telah di apa ya diberikan pada pasien ini masih kurang nih gitu. Saya mau tambahin nih, tapi kan harus adanya reasoningnya, alasannya apa gitu. Boleh nanti cari di evidence di EBM. Jadi kenapa sih apa bahwa your patient deserve best practice? Karena ternyata ya ditemukan di ini jurnal tahun 2011 bahwa 30 sampai 40% pasien itu tidak menerima optimal care ya dari dokternya. Kemudian 20 sampai 25% mengalami harmful efek samping akibat treatment yang diberikan. Kalau dulu mungkin masih belum banyak pasien atau belum ada regulasi pasien bisa menuntut tenaga kesehatannya. Sekarang regulasinya sudah dibuat ya, kemungkinan untuk itu jadi makin besar sehingga kita perlu kehati-hatian dalam melakukan diagnosis, dalam pemberian terapi dan sebagainya. Untuk mencapai implemented to practice, kajian IBM ini diperlukan waktu 17 tahun. Misalnya, ditemukan misalnya suatu bahan alami ya yang bisa meningkatkan gula darah misalnya gitu. Itu perlu 17 tahun evidence ya untuk bisa implemented to practice yang bisa menjadi salah satu ya pilihan best practice for your patient. Jadi waktunya sebetulnya panjang, tapi kalau kalian tidak ikut serta mengumpulkan evidence, mempublikasi evidence itu pasti akan tertahan ya. Sekarang naturalnya gitu ya sudah seperti itu. Jadi diharapkan kalian nanti bisa terbiasa untuk bisa melakukan appraising terhadap jurnal. Nah, apa yang dilakukan pada saat critical appraisal bahwa membaca kan, kalau critical appraisal sebelum membaca kamu harus tahu outline jurnalnya karena beberapa dari kalian sudah pernah menulis jurnal meskipun mungkin belum submit ya, belum publikasi, tapi kan minimal tahu ya outline-nya tuh apa-apa aja gitu. Nah, pada saat membaca apa sih harus kita lakukan? Yang pertama, ada bias nggak atau error dalam metodenya gitu ya. Yang kedua, resultnya gimana? Penting nggak buat kamu? Signifikan nggak buat pasien kamu gitu ya? Kemudian yang ketiga, knowledge-nya. Jangan lupa gitu ya, bahwa konten knowledge dari si artikel juga itu juga kamu harus paham ya. Selain tadi metodenya seperti apa gitu ya, resultnya seperti apa. Kira-kira demikian. Ini bisa dibaca ya, ini slide ini nanti saya bisa bagikan. Nah, selanjutnya, nah tadi kan Mas baru scanning ya, baca. Sedangkan
critical appraisal itu adalah bagian dari proses implementasi IBM, ya. Prosesnya ada di mana? Appraise itu kan ada di langkah yang keempat ya. Nah, pertama sebetulnya kalau kalian pas pada saat mendapatkan pasien, kalian misalnya pasien tuh bertanya, misalnya ada pasien TB meningitis grade 1 ya, misalnya gitu. Kemudian eh, ternyata dalam pengobatannya si pasien itu terus turun berat badannya. Jadi undernutrition gitu. Terus keluarganya bertanya, "Dok, Dok gimana ya? Gini anak saya, misalnya itu ini ibunya misalnya nanya. Ini berat badannya turun terus padahal makan obat katanya. Kira-kira anak saya bisa bertahan hidup nggak ya, Dok? Soalnya ini terus kurus banget gitu." Itu kan pertanyaan yang wajar yang biasa dilontarkan oleh pasien. Artinya kita harus menentukan prognosis dari pasien dengan keadaan tersebut. Itu udah masuk asking question. Misalnya asking questionnya adalah apa bagaimana prognosis gitu pasien meningitis TB grade 1 dengan undernutrition. Kemudian searching tuh ya, di searching dengan pendekatan PICO nanti saya terangkan ya seperti apa. Kemudian setelah itu pasti kan nggak dapat cuma satu kan artikelnya, mungkin banyak. Apa yang apa yang harus kita lakukan dari sekian banyak artikel kamu screening mana yang cocok dengan pasien kamu. Oh, pasiennya misalnya seorang laki-laki umur 27 tahun misalnya. Cari populasi atau subjek-subjek yang mirip gitu ya. Kalau geriatri ya jangan diambil papernya atau anak-anak jangan diambil. Jadi pasien-pasien yang sekitar umurnya mirip dengan pasien kita. Jadi screeningnya adalah screening based to our patient. Nah, kemudian setelah di screening dapat misalnya sekitar 8 sampai 7 jurnal. Itulah yang kita appraise. Appraise-nya dengan menggunakan tools. Beberapa teman kalian yang skripsinya melakukan literatur review itu ada proses appraisal di situ. Di situ udah mulai itu terpapar bagaimana caranya melakukan appraisal gitu. Jadi itu sangat membantu sekali dalam melakukan misalnya evidence based case report. Setelah didapatkan misalnya ya literaturnya kemudian kamu tentukan decided untuk apa? Apakah bisa dijawab nggak pertanyaan pasien tadi? Dok, kira-kira kemungkinannya bisa sampai meninggal nggak sih anak saya gitu? Jawab, lihat misalnya dari artikel yang dikumpulkan bahwa ternyata 5 year survival rate untuk kondisi pasien seperti itu misalnya ada di 50%. Misalnya ya, jadi survival dia selama 5 tahun itu 50%. Artinya kan 50% mah tidak memberikan decide apa-apa. Bisa iya, bisa enggak. Cuma soalnya 50%. Kalau misalnya ternyata 20%, kemungkinan dia survive 20% kan berarti prognosisnya buruk ya. Gitu. Tapi kalau misalnya 5 year survival rate-nya itu 80% gitu ya, maka prognosisnya baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian evaluasi, betul nggak strategi yang sudah kita lakukan gitu ya untuk proses EBM tadi sudah sesuai. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pendekatan tadi ya, proses yang ketiga, searching. Jadi untuk di IBM karena dia systematical step gitu ya, searchingnya juga harus sistematis gitu dengan pendekatan PICO. Pasiennya siapa sih? Oh, pasiennya seorang tadi laki-laki umur 27 tahun. Eh, intervensinya apa? Oh, dia undernutrition. Comparisonnya apa? Comparison cari jurnal yang membandingkan undernutrition dan tidak undernutrition. Misalnya gitu. Outcome-nya apa? Outcome-nya terhindar dari kematian misalnya atau terhindar dari worsening of disease gitu ya. Nah, dari tadi ya keyword-keyword tadi dimasukkan tuh dalam pencarian. Lakukan modifying dari Boolean operator. Kapan sih kita menggunakan dalam pencarian itu or? Kapan sih kita menggunakan dalam pencarian itu and? Makanya saya ulang lagi ya, untuk teman-teman kalian yang sudah melakukan literatur review, konsep-konsep pencarian tadi mereka mungkin sudah sedikit lebih paham ya. Baik. Nah, kenapa sih kita harus menentukan harus apa istilahnya menjadikan paper ya atau paper itu menjadi base evidence salah satu base evidence untuk melakukan keputusan klinis ya memberikan keputusan klinis. Lihatlah ini gitu ya. Ini adalah
apa istilahnya, eh, makin atas itu makin baik ya. Jadi kalau misalnya kalian kemarin melakukan cross sectional study itu masih di bawah levelnya gitu ya. Tapi kalau sudah melakukan systematic review of RCT itu udah yang paling tinggi, apalagi dengan coherent analysis. Jadi informasi yang mana sih di jurnal-jurnal mana sih yang harus kita ambil sebagai bahan kajian kita untuk kita report atau kita komunikasikan dengan pasien? Yang unfiltered information, karena kalau yang filter information tuh yang di atas sudah merupakan hasil critical appraisal dari orang lain. Jadi publikasinya sudah merupakan rangkuman ya hasil critical appraisal dari orang lain. Nah, yang unfiltered information ini adalah sumber-sumber yang kita harus lakukan appraisal. Kenapa? Karena yang di bawah ini yang paling banyak justru. Jadi misalnya update-update obat yang terbaru mungkin masih di bawah-bawah nih, belum ada systematic review RCT-nya karena masih baru. Obatnya misalnya baru jadi 2022 dan dia publikasi di 2023 gitu. Jadi justru paling banyak informasinya itu justru yang di unfiltered information. Oleh karena itu kita membutuhkan skills ya untuk melakukan critical appraisal ya berdasarkan masalahnya, apakah itu masalah prognosis, diagnosis, atau terapi, atau juga berdasarkan desain gitu. Jadi sekali lagi ya, amunisi kita gitu untuk bisa melakukan critical appraisal yang baik adalah kita harus memahami desain dan statistical analysis. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hierarchy of evidence-nya. Jadi kalau kita lihat tadi sudah saya terangkan, kalian kemarin melakukan studi cross-sectional, misalnya mungkin ada yang levelnya masih di 5 ya, apalagi kalau description ya. Kalau systematic review gitu ya, itu sudah levelnya lebih tinggi. Tapi kalau systematic review RCT itu levelnya sudah yang nomor 1 ya. Ini adalah contoh-contoh paper-paper untuk level-level yang cukup tinggi. Nah, bagaimana kita memilih artikel dari database? Tentunya kan kalian sudah jago lah ini. Cuma saya di sini cuma sharing aja. Kita tuh sebetulnya punya banyak database. Tidak hanya PubMed gitu. Ada Science Direct gitu ya, ada di sini ada Embase, ada Cochrane Library gitu. Kalian sebetulnya membutuhkan informasi tentang apa? Karena ada beberapa database gitu ya yang cenderung mempunyai satu tema yang spesifik. Misal contoh, Cochrane Library itu lebih banyak penelitian-penelitian ke arah obstetri atau clinical trial ya. Kalau misalnya cross-sectional study atau cohort study dan sebagainya yang cukup banyak gitu ya, database-nya biasanya ada di PubMed. Masing-masing database ini punya keunggulan dan juga kerugian. Tergantung kita tujuannya mau nyari apa. Pada saat kita melakukan pencarian base evidence for our for patient based practice, itu tidak harus satu database. Sebaiknya ya database-nya multiple sehingga kita bisa secara komprehensif mendapatkan gitu ya sumber data yang lebih banyak sehingga pada saat kesimpulannya kita udah tahu oh ternyata di dunia ini di luar gitu ya di luar Unpad nih mereka udah sampai mana ya penelitiannya gitu. Kemudian kamu saripatikan gitu ya hasil dari pencariannya, kamu simpulkan oh ternyata ini mah nggak cocok buat pasien saya, obatnya mahal, belum datang ke Indonesia misalnya gitu. Jadi kayaknya nggak cocok kalau saya pakai yang evidence terbaru gitu, masih belum tepat. Tapi mungkin nanti bisa direkomendasikan untuk misalnya pasien-pasien yang memang mampu, misalnya saya mau beli obatnya di luar aja, di Singapura, Singapura udah ada, mangga. Sampaikan ya best practice-nya apa gitu. Selanjutnya, nah ini yang saya katakan bahwa appraisal itu tergantung pertanyaan penelitian, penelitian, maaf, pertanyaan kita yang akan dicari di pasien atau pertanyaan pasien terhadap kita. Kalau pasien nanyanya, dok kira-kira ini apa ya penyebabnya penyakit saya gitu, itu tipe pertanyaannya berarti etiologi. Jadi cari tipe evidence-nya, misalnya studi desainnya yang case control, cohort, atau RCT. Kalau misalnya pertanyaan pasiennya adalah, dok kira-kira obat ini efektif nggak ya buat saya gitu. Nah, berarti itu adalah pertanyaan terapi. Maka cari-cari artikel yang desain studinya RCT. Minimal ya, RCT. Atau bisa juga systematic review dan seterusnya. Kalau pertanyaannya quality of life gitu ya, kira-kira
bagaimana sih kualitas hidup pasien orang tua saya, udah mah dia stroke, kemudian dia ada gangguan pendengaran gitu ya, kalau penyakit geriatri, kemudian dia terpaksa harus dibantu gitu ya oleh caregiver. Kalau misalnya nggak dibantu, kualitas hidupnya lebih baik nggak gitu. Misalnya, itu nanya loh keluarga, atau perlu saya masukin aja ya ibu saya tuh ke panti jompo gitu. Mau ke panti jompo atau ada caregiver dok? Boleh nggak itu kita best practice-nya lewat IBM? Boleh gitu. Jangan-jangan ya orang lain sudah ya mempublikasi penelitian-penelitian tentang topik tersebut. Tapi berarti TP evidence-nya adalah mencari studinya studi kualitatif. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini belum ada pertanyaan dan mungkin waktunya juga sepertinya 15 menit lagi. Apa sih yang penting dalam pada saat kita melakukan critical appraisal ya? Kita harus mengakses valid atau enggak. Itu dulu ya. Valid atau enggaknya lihat bias gitu. Yang kedua, hasilnya seperti apa? Kalau misalnya kita menentukan hasilnya apakah precise atau tepat atau memang ini masuk akal dan sebagainya, artinya kalian harus punya sedikit pengetahuan tentang analisis statistik. Nanti mungkin akan di-refreshing ya tentang hal ini. Yang ketiga adalah generalizability. Jadi setelah didapatkan hasilnya, setelah kita appraise jurnalnya, kira-kira cocok nggak di-apply ke pasien kita sekarang. Itu aja. Cuma 3 kok. Nah, sebetulnya si proses ini akan bisa saja misalnya untuk satu jurnal hanya 10 menit. Kamu melakukan decision, oh jurnal ini mau saya pakai, oh jurnal ini mau saya buang, ini saya pakai, ini saya buang gitu. Itu cuma 10 menit aja gitu. Kalau kalian sudah mahir. Karena critical appraisal itu skills ya, sekali lagi. Kayak kamu melakukan infus ya, kamu melakukan suntik, itu kan skills. Kalau sering kamu melakukan, maka kamu makin mahir, makin cepat, melakukannya makin tepat. Sama dengan critical appraisal juga, ini adalah skills gitu ya. Membaca artikel dengan benar itu skills. Makin sering kamu baca artikel, makin sering kamu melakukan appraisal, itu berarti kamu makin cepat biasanya, gitu ya. Saya sendiri punya pengalaman, misalnya saya off sekitar 1 bulan gitu ya. Saya biasanya punya kebiasaan punya minimal baca artikel ya kalau lagi nggak sibuk sambil nunggu ngantuk gitu ya. Saya suka baca artikel 2 sampai 3 artikel gitu yang saya emang pengen tahu gitu. Itu malah dari 5 menit gitu. Oh, artikel ini ngomongnya ini. Terus saya highlight hal yang penting, saya highlight hal yang baru. Tapi kalau misalnya masih baru melakukan, mungkin kalian membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya, kurang lebih. Tapi makin sering kamu lakukannya biasanya lebih cepat ya. Oke. Nah, ini adalah 10 question, best 10 question untuk checklist critical appraisal ya. Tadi ya, intinya mah tadi ya, validity, apa, result, dan generalizability. Tapi best question yang biasanya kamu dapatkan di critical appraisal tools gitu ya, adalah ini gitu. Jadi relevan nggak studi questionnya? Relevan studi question tuh caranya di mana sih gitu kan? Itu kan dari artikel gitu. Kalau dari ini berarti carinya di objective of tadi atau tujuan penelitian dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca lagi ya tentang hal ini. Dan kayaknya harus sampai mahir ya karena program studi profesi saat ini menuntut kalian bisa melakukan eh, atau membuat laporan evidence based case report itu kalau nggak salah berapa kali gitu dalam setiap rotasinya. Oke. Nah, di mana kita bisa mendapatkan toolsnya? Bisa di link-link ini ya yang saya sampaikan. Silakan kalian buka. Mau pakai tools yang mana, asal sesuai dengan tujuannya, asal sesuai dengan masalah yang akan kita explore, itu sama aja kok. Mau dari CASP, mau dari Oxford, mau dari CEBM boleh ya. Oke. Nah, ini review step-step melakukan critical appraisal gitu ya. Ini sih silakan bisa dibaca gitu ya. Ini sebetulnya wrap up dari semua desain gitu ya. Kalau misalnya studinya case control, kamu harusnya lihatnya apa sih? Oh, kalau case control perhatikan kontrol gitu ya.
Kalau studi kohort apa sih yang harus diperhatikan? Kalau apa clinical trial apa sih yang harus diperhatikan? Ini kira-kira wrap up-nya. Pada saat misalnya kita mengakses apa kriteria inklusi eksklusi ya di metode ya di partnya metode, mengakses outcome dan exposure itu juga ada di partnya metode, mengakses confounding biasanya itu di partnya result ya, mengakses change itu juga ada di partnya result. Jadi ini silahkan dibaca, dilihat lagi, coba lihat jurnal kamu aja gitu ya. Kira-kira kalau kamu apply sendiri jurnal kamu yang kurang apa gitu ya. Itu bisa juga menjadi satu bahan latihan. Itu ya, barangkali ya. Baik. Ya, ya, selanjutnya adalah ini saya memberikan contoh diagnostik dan terapi problem ya. eh ya, kenapa saya memberikan dua contoh ini? eh, bahwa biasanya di masalah-masalah yang membutuhkan eksplorasi evidence based case report atau IBM itu adalah yang paling sering adalah dua masalah ini. Masalah diagnostik gitu ya, masalah terapi gitu ya. Contoh ini untuk masalah diagnostik ini juga kedua-duanya saya ambil dari jurnal. Seorang dokter kedatangan pasien dengan simptom influenza di anamnesis melalui telepon. Kan sekarang lagi musim ya, di anamnesis lewat telepon. Kemudian dokter tersebut melakukan rapid self test untuk pasiennya, gitu. Dia masih bingung apa tentang performa diagnostik dari rapid test yang akan dilakukan karena itu kan rapid self test. Jadi dia ingin tahu seberapa besar sih gitu ya kemampuan rapid test ini gitu untuk melakukan diagnostik itu diagnostik problem. Kalau contoh dari terapi problem adalah dokter misalnya kedatangan pasien dengan akut asma. Oh ini pasien anak ya, pasien oh enggak pasien dewasa ya. Istrinya di apa baca dari artikel ini banyak nih pasien-pasien seperti ini datang ke dokter, dok saya ada artikel ini nih dok, saya pengen gitu bahwa saya dikasih obat sesuai dengan artikel ini gitu. Mau diterima aja artikelnya atau kamu appraisal dulu? Atau jangan pasien lah, misalnya medical representatif ya, farmasis, marketing farmasis. Dok, ini obatnya bagus, Dok. Seperti jangan harmful, banyak efek sampingnya. Jadi kamu kamu jangan ke Amerika tapi pasien bergelimpangan tuh dengan efek samping. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus oh ini unstable. Jadi kita harus melakukan dari terapi problem ini dokter mencari mana sih best terapi yang dokter rekomendasikan untuk pasien. Caranya gimana untuk identifikasi diagnosis? Diagnostik, berarti kita nantinya outputnya akan kan ini akan menguji menguji alatnya ya, menguji rapid test, maka nanti outputnya adalah nilai sensitivitas dan spesifisitas gitu. Kemudian kalau untuk terapi gitu ya, karena berarti kalau terapi udah ngelewatin diagnostik ya, diagnostik betul masih tinggal terapi yang menjadi apa istilahnya isu gitu ya, maka nanti yang dicari adalah sampai berapa banyak sih kemungkinan dia sembuh, berapa banyak sih harus diterapi untuk mendapatkan outcome sembuh misalnya gitu, atau eh, terhindar dari dirawat misalnya kayak gitu ya. Itu ada tuh hitung-hitungannya. Nah, nanti kalian akan belajar lebih banyak di pertemuan selanjutnya. Jadi ini saya akan lakukan introduction saja dulu. Nah, wah, lakukan ya gitu. Yang sebelah kiri itu adalah untuk mencari, ini semuanya adalah untuk mencari diagnostic problem. Hitung-hitungannya banyak tuh ya, kalian bisa lihat sensitivity, specificity. Jadi nilai-nilai ini nanti yang akan kalian hitung ulang dari data-data yang ada di
artikel gitu. Sehingga kalian bisa mengambil keputusan kira-kira artikel ini mau dipakai nggak, ya di-apply nggak ke pasien saya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini checklist untuk yang terapi. Jadi, terapi itu outcome terakhirnya adalah NNT. NNT itu number needed to treat, ya. Jadi, apa berapa pasien yang harus saya treatment supaya mendapatkan outcome yang baik misalnya. NNT yang terbaik obat itu adalah satu. Jadi sekali dikasih satu kali kasih obat, efeknya yang diharapkan muncul. Tapi nggak semua obat itu NNT-nya sama dengan satu gitu. Bisa aja NNT-nya 10. Jadi kita harus terapi dulu 10 pasien dengan obat tersebut gitu, baru satu mendapatkan outcome yang baik. Itu banyak, masih banyak obat seperti itu ya gitu. Jadi misalnya seperti Aspilet ya, aspirin itu biasanya NNT-nya satu. Tapi obat-obat lain ya, antibiotik dan sebagainya masih banyak NNT-nya yang masih besar-besar. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Nah, jadi si critical appraisal juga apa istilahnya mendorong gitu ya. Proses critical appraisal ini mendorong kita untuk apa istilahnya melakukan riset yang benar. Jadi dengan kita tahu seperti apa gitu ya, kita bisa mengkritisi jurnal-jurnal yang ada gitu, maka kita tidak mengulangi lagi gitu ya kesalahan jurnal-jurnal tersebut di penelitian kita. Kemudian si critical appraisal ini bisa membantu kita mendevelop literatur review dalam bab 2 gitu ya. Kemudian selain itu critical appraisal ini bisa fill the gap. Jadi hasil kita membaca jurnal-jurnalnya kira-kira apa ya yang belum diteliti di hasil-hasil publikasi ini. Nah, itu yang akan kita isi gitu. Kita lakukan penelitian berdasarkan hal tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Konsep to improve your clinical appraisal skills. Ini sih kayaknya teknisnya ya dibikin seperti data ekstraksi gitu ya kalau di literatur review. Jadi kalian setelah dapat apa papernya kalian apa identifikasi ya apa pengarangnya siapa, tujuan penelitiannya apa dan seterusnya. Ini salah satu contoh dari data ekstraksi. Kemudian setelah itu, nah ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan data ekstraksi dari hasil pencarian literatur. Misalnya ada kasus seorang anak 5 tahun dibawa ibunya dengan keluhan stunting gitu ya. Kemudian anak itu mempunyai pola makan yang kecil, jarang, sedikit gitu ya, jarang dan apa nafsu makannya turun dalam 1 tahun terakhir. Maka ibunya tanya gitu, apakah kondisi stuntingnya itu, apakah uh, appetite-nya itu ya pola appetite-nya itu bisa itulah yang menjadi penyebab dia stunting gitu. Jadi dilakukan searching gitu ya dengan strategi PICO. Ini pasiennya ini intervensinya apa, sisinya apa, outcome-nya apa. Kemudian setelah di searching dapatkan satu artikel nih Tanaka dari Tanaka. Dari artikel ini kita lakukan data ekstraksi gitu ya. Nah, apakah si data ekstraksi ini atau hasil critical appraisal ini bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan ibunya, betul nggak bahwa menurun nafsu makan selama 1 tahun terakhir itu menyebabkan anaknya menjadi stunting. Kira-kira seperti itu. Coba nanti kalian lihat ya artikelnya. Kamu baca artikelnya untuk pertemuan berikutnya, nanti akan saya tanya. Oke? Baik. Oh, saya udah ngasih jawabannya. Ini assess validity ya. Ini karena penelitiannya cohort. Sorry, ini penelitiannya. Iya, Ini ini assess validity. Ini untuk pertanyaan nomor 2 carinya di mana? Pertanyaan nomor 3 carinya di mana? Ya ini betul ini cohort. Jadi saya pakai apa tools yang cohort. Kemudian pertanyaan nomor 4 nyarinya di mana? Di mana sih minimize bias gitu ya? Karena kalian harus menentukan kalau ada bias berarti kurang valid ya artikelnya. Kalau ada proses untuk melakukan meminimalisasi bias berarti artikelnya baik gitu. Kemudian ini proses meminimalisasi biasnya seperti apa? Kalau disampaikan dengan jelas berarti si artikel ini baik gitu ya. Ini apa?
identifikasi ke confounding gitu. Kalau artikelnya itu atau autorsnya menyampaikan kalau confounding itu sebetulnya ini itu sudah baik. Tapi kalau autorsnya tidak mempertimbangkan confounding itu yang masih kurang. Kemudian ini hasil dari apa artikel di result ya, dihitung respon rate-nya, dinilai berapa cukup lama nggak follow up-nya untuk uh, penelitian ini. Kalau kira-kira follow up-nya 1 tahun cukup nggak gitu untuk mendapatkan outcome. Ingat ya, cohort itu kan follow up, harus ada follow up. Follow up itu untuk menunggu outcome datang gitu. Cukup nggak kira-kira 1 tahun? Kalau penelitiannya dari orang yang merokok sampai cancer paru-paru ya, cuma 1 tahun nggak cukup gitu. Pasti lebih dari 20 tahun mungkin. Tapi kalau ini gitu ya, mungkin cukup ya outcome-nya. Kemudian kita assess result, kita lihat gitu ya dari tabel-tabelnya, analisis statistiknya seperti apa. Kemudian kamu percaya nggak hasilnya gitu ya. Ada satu pendekatan untuk kita mengakses apakah hasilnya bisa dipercaya dengan Bradford Hill kriteria. Mangga itu mah kamu bisa baca tentang ini. Kalau ada pertanyaan, mangga bisa kontak saya ya. Jadi untuk mengakses result kita biasanya menggunakan salah satunya ya Bradford Hill kriteria. Apakah ini bisa di apa istilahnya di-apply ke pasien gitu ya? Kamu harus assess itu gitu ya. Ini terakhir ya, medicine is not exact science ya, but a science is of probability. Jadi nggak semua pasien dengan COVID itu punya obat yang sama, ya, karena tiap pasien sangat individual, punya karakteristik yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, punya lifestyle yang berbeda-beda. Ya, diharapkan dengan practicing IBM bisa meningkatkan kemampuan kamu melakukan keputusan gitu ya, mau diapain si pasien gitu ya di clinical practice. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, dibuka sesi pertanyaan. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya mungkin. Mangga. Oh ini nih, siapa ini? Saya dok mungkin ingin bertanya. Ya, boleh-boleh. Ya, perkenalkan dok, nama saya Syazalika. Sebenarnya saya ingin bertanya lebih berhubungan dengan penelitian dok. Tidak langsung ke decision makingnya berdasarkan EBM. Nah, saya ingin bertanya kalau misalnya kita membuat penelitian dengan sumber daftar pustaka, kajian pustaka yang sangat terbatas dok. Ketika sudah dicari sangat terbatas, sebenarnya ketika appraisal itu masih bisa dilakukan atau tidak ya dok? Literatur review maksudnya, Iya, dok, literatur kajian review-nya. pustaka itu. Ketika sedang membuat bab 2-nya untuk kajian pustaka dari penelitiannya. Oh, bisa. Berarti menggunakan tools untuk literatur review. Eh, iya, dok. Iya, maksudnya apakah critical appraisal itu bisa dilakukan gitu kan pertanyaannya ya? Berarti Iya, dok. critical appraisal bisa dilakukan, tapi menggunakan tools khusus untuk literatur review. Tapi kalau kita bicara bahwa si critical appraisal itu nantinya akan di-apply ke pasien, jadi literatur review itu bukan evidence yang terbaik gitu untuk sebagai sumber apa apa dasar kita melakukan pengambilan keputusan ya. Minimal ya desainnya adalah case control minimal itu. Cross-sectional saja tidak disarankan, kecuali misalnya ada penelitian khusus seperti penelitian diagnostik misalnya ya, itu masih bisa. Tapi kalau literatur review tidak, ya tidak menjadi dasar gitu ya untuk pengambilan keputusan klinis. Kira-kira seperti itu. Kalau melakukan critical appraisal-nya mah boleh, ada kok tools untuk literatur review khusus gitu. Tapi kalau apakah si literatur review itu menjadi dasar kita untuk pengambilan keputusan klinis, itu biasanya tidak, ya. Baik, dok. Mungkin tambahan pertanyaan, dok. Tapi jika kita sudah melakukan penelitian, Oke. dok, kemudian untuk penelitian ini sumber yang bisa menjadi dasar dari penelitian kita ini sangat sedikit. Apakah sumber ini masih bisa kita lakukan critical appraisal, dok? Mengingat sumbernya sangat terbatas. Oh bisa, critical appraisal kan maksudnya bisa. Bahkan kalau misalnya kita melakukan searching strategi ya terhadap satu penyakit yang unusual gitu ya, aneh lah gitu penyakitnya ya, bisa aja secara
pada saat kita melakukan searching hasilnya nol, nggak ada ditemukan gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya dijawabnya bisa. Itu kira-kira. Baik, terima kasih dok. Baik. Ada lagi kah? Ini soalnya udah sore ya, saya dapat yang terakhir. Oke, Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nama saya Muhammad Futuh dari angkatan 2018. Saya izin bertanya. Mungkin berhubungan dengan ini, tapi mungkin tidak berhubungan secara langsung. Tapi berhubungan sebagai kami sebagai dokter muda dan mungkin nanti internship sebelum bisa lanjut ya dok. Em, ini masalah mengenai aplikasi IBM terhadap praktisnya pada klinik-klinik di Indonesia dok, terutama mungkin di puskesmas juga gitu. Soalnya ibu saya yang dokter gigi dulu pernah cerita bahwa dulu kan ada keluhan abses, tapi karena nggak ada ASMEF, akhirnya dikasihnya teh cuma amok saja gitu. Itu kan tidak sesuai medicine kan dok? Tidak sesuai IBM. Jadi Betul, betul. Uh, atau mungkin atasan kita nanti misalkan saya kerja di klinik mana gitu mungkin dan saya harus ngikutin panduannya atau saya suatu dokter suatu klinik di mana saya harus mengikuti panduan BPJS kalau nggak saya nggak ada duit buat uh, buat ngasih obat ke pasiennya gitu dok. Jadi kan Ya, akan keluhan masalah konflik-konflik di situ sebagai kalau bukan kita yang buka klinik sendiri kan jadi bermasalah ya dok. Jadi itu bagaimana dok kira-kira kita mencari jalan tengahnya. Terima kasih. oke. Terima kasih ya. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Ini sangat eh, apa realita ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Betul sekali bahwa tidak semua praktik IBM itu ideal ya pada kenyataannya. Kalau tadi saya bicara apply to patient, kalau sudah kita bicara tentang regulasi, ya, kita bicara tentang BPJS, bahwa BPJS kan punya standar obat sendiri ya. Ternyata standar obat BPJS itu bukan best practice-nya evidence gitu. Itu pasti menjadi dilematis untuk kita gitu. Tapi minimal kalau menurut saya ya, satu peluangnya adalah saya tuh sebetulnya tahu yang benar gitu ya. Anda gitu ya, kalau sudah melakukan practicing IBM untuk pasiennya gitu, itu sudah melakukan langkah-langkah yang tepat. Anda sebagai dokter tahu sebetulnya obat terbaik atau diagnosis apa testing terbaik adalah apa. Tapi karena adanya keterbatasan ya untuk melakukan itu ke pasien kita akibat regulasi gitu ya, sehingga itu tidak bisa dilakukan. Kalau nanti sebagai dokter pasti apa benturan-benturan seperti itu akan selalu ada. Itu saya setuju sekali. Apa yang harus dilakukan ya hanya sebagai untuk meningkatkan knowledge atau menjadi bahan pertimbangan kamu gitu. Misalnya pada saat nanti pasiennya, kamu pertimbangkan gini deh, kalau pasien itu kan tidak hanya kondisi klinis ya yang akan kita lihat, tapi background sosial ekonominya juga. Kalau kira-kira pasiennya mampu untuk membeli obat di luar misalnya standar BPJS, boleh kok kamu suggest gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira apa akan menyebabkan konflik of interest misalnya di institusi kesehatannya atau di rumah sakitnya, ya sebaiknya gimana caranya kamu mengkomunikasikan supaya pasiennya mau lah gitu beli obat itu misalnya. Kalau dia mampu ya, tapi kalau tidak mampu ya gimana tuh namanya juga itu keterbatasan ya gitu. Kalau tidak mampu nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai koas gitu ya nanti misalnya sebagai dokter muda gitu, apa praktikal dari evidence based medicine gitu dalam saat kalian melakukan apa ya istilahnya pendekatan profesional ya kepada pasien itu bisa dilatihkan dari awal gitu. Jadi nanti pada saat kalian menjadi dokter, kalau misalnya ada konflik of interest, minimal ya komunikasi saat share decision making. Share decision making itu contohnya gini, Bu, sebetulnya yang bagus tuh obat A gitu ya. Tapi obat ini nggak ada di BPJS. Ada Bu sebetulnya di apotek, harganya sekian. Itu kan share decision making. Kamu cerita apa bedanya obat yang disediakan dan gratis misalnya dari BPJS dan obat yang ditawarkan. Kalau kira-kiranya pasiennya memahami bahwa ini adalah untuk kepentingan dia, bahwa dokternya itu memberikan solusi yang terbaik lah untuk kepentingannya dia atau keuntungannya dia,
biasanya sih mau nerima si pasien. Tapi kalau misalnya kamu lihat juga, kalau sosial ekonominya tidak mampu gitu ya, untuk membeli, jangan dong ditawarin. Itu bagian dari, oh saya punya knowledge nih bahwa obat ini sebetulnya best practice-nya atau best evidence-nya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, makasih ya, pertanyaannya bagus banget. Ada lagi kah? Sepertinya kita masih ada satu sesi lagi, Dok, soalnya. Oh iya, maaf maaf. Mangga Dan mangga. narasumbernya sudah sebenarnya sudah hadir gitu ya. Oke oke, Mungkin baik untuk baik. sesi tanya jawabnya kita sudahi dulu Iya sampai iya. di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Lulu Eva Rahmila atas pemaparannya ya, sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa-mahasiswa PSPD yang baru ini. Em, Baik, mungkin kita lanjut ke narasumber berikutnya. Terima kasih Dokter Lulu ya. Iya, sama-sama, makasih ya. Ya, Nuhun. yuk. Baik, kita lanjut ya ke